Alaika ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang menyimak Salawat Channel, selamat bergabung dalam Salawat Channel. Kali ini akan coba kembali untuk melanjutkan book reading, buku mengurai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terjemahan dari buku Tauhid Al-Mufadhal. Uraian buku Tauhid Al-Mufadhal ini dihubungkan kepada Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Sudah pernah dibacakan terkait sampai pada halaman 14, tidak tumbuhnya bulu pada wajah dan sebabnya. Sekarang kita akan memasuki pada pada nomor halaman 15. Jika bayi dilahirkan berpengetahuan. Nah, ini jika bayi dilahirkan berpengetahuan. Saya akan bacakan. Kalau bayi yang dilahirkan sudah dapat mengetahui dan berakal, niscaya ia akan mengingkari alam di saat kelahirannya. Nah, di sini kita ketahui kalau bayi yang dilahirkan sudah dapat mengetahui dan berakal artinya sudah bisa berpikir, niscaya ia akan mengingkari alam di saat kelahirannya. Anda mengerti apa maksudnya di sini? Ia akan selalu kebingungan karena sesat akal ketika melihat apa yang belum pernah diketahuinya. Datang kepadanya apa yang belum pernah ia lihat, seperti rupa-rupa benda alam, binatang dan burung dan sebagainya yang dilihatnya setiap saat. Perhatikanlah hal itu, bahwa orang yang terpenjara di suatu negeri sementara ia berakal, maka ia seperti orang yang kebingungan. Ia tidak segera belajar bicara dan menerima etika seperti anak kecil yang belum berakal. Kemudian, kalau ia lahir dalam keadaan berakal, maka ia akan mendapati kehinaan apabila melihat dirinya dikandung, disusui, dan dibalut dengan kain di dalam buayan. Ia memerlukan hal itu semua karena tubuhnya yang masih halus dan lunak ketika dilahirkan. Kemudian ia tidak dapat mendapati baginya manis dan sakit yang biasa dirasakan anak. Karena itu, ia keluar ke dunia dalam keadaan tidak memahami apapun dan tidak tahu apa yang ada di sekitarnya. Ia mengenali sesuatu dengan otak yang lemah dan pengetahuan yang kurang. Kemudian sedikit demi sedikit pengetahuannya terus bertambah hingga menyenangi sesuatu, membiasakannya dan melakukannya terus-menerus. Maka dari sebatas memperhatikan, kebingungan berubah menjadi menggunakan dan mendorongnya untuk hidup dengan akal dan pikirannya. Dan untuk mengambil pelajaran, ketaatan, kelalaian, dan kemaksiatan. Di dalam hal ini pun terdapat aspek lain. Kalaulah anak dilahirkan dengan akal yang sempurna, maka hilanglah manisnya mengasuh. Orang tua tidak wajib mengajarkan kepada anak-anaknya untuk membalas kebaikan dan kasih sayang anak kepada mereka ketika mereka membutuhkannya. Nah, di sini kita mengetahui bahwa kalau saja anak itu langsung lahir dengan fungsi akalnya berfungsi, maka seorang ibu, seorang orang tua tidak lagi punya kewajiban untuk mengajari, membimbing anak, karena akalnya itu baru berfungsi ketika nanti dia mulai tumbuh kembang. Terima kasih Leni sudah bergabung. Kemudian anak-anak tidak mengasihi orang tua, dan orang tua pun tidak menyayangi anak-anaknya, karena anak-anak tidak memerlukan asuhan dan perlindungan orang tuanya. Maka ketika dilahirkan, anak terpisah dari orang tuanya, sehingga seseorang tidak lagi mengenali ibu dan bapaknya. Tidak ada lagi yang dapat mencegah pernikahannya kepada ibu, saudara perempuan, dan mahramnya jika mereka tidak saling mengenali. Sedikitnya saja dari hal itu adalah keburukan.
Bahkan lebih buruk dan lebih keji akibatnya jika anak dilahirkan dari perut ibunya dalam keadaan berakal. Ia akan melihat apa yang tidak halal baginya dan tidak baik untuk dilihat. Tidakkah engkau lihat bagaimana setiap ciptaan senantiasa diciptakan untuk tujuan kebaikan dan lepas dari kesalahan yang kecil maupun yang besar? Di akhir ini kita ketahui bahwa Tauhid al-Mufadhal di dalam ini yang berasal dari lisannya Imam Ja'far As-Shadiq menyampaikan bahwa setiap ciptaan senantiasa diciptakan untuk tujuan kebaikan. Jadi kita diciptakan manusia, jin, hewan, tumbuhan, segala sesuatu yang ada di semesta ini ketika diciptakan itu sebetulnya adalah ada tujuan, yaitu untuk kebaikan. Lepas dari kesalahan yang kecil maupun yang besar, pasti ada tujuannya. Kalau kita mau meneliti, mengkaji, pasti ada maksud. Kenapa Allah Ta'ala menciptakan diri kita? Kenapa Allah Ta'ala menciptakan hewan? Kenapa Allah Ta'ala menciptakan tumbuhan? Kenapa Allah Ta'ala menciptakan 12 bulan yang saling terus berputar gitu? Kenapa Tuhan menciptakan qamar, maksudnya bulan? Kenapa Tuhan menciptakan syahrun, maksudnya bulan dalam hati hitungan, atau syams, matahari, bintang dan sebagainya? Itu adalah kata Imam Ja'far As-Shadiq berdasarkan pada lisannya dari Tauhid al-Mufadhal ini, bahwa pasti ada tujuan kebaikan di balik itu, ada maksud dari itu. Hanya saja kita belum sampai pada pengetahuan tentang itu, sehingga kita harus mempelajarinya, mengkaji lebih dalam lagi, mempelajari sains dan sebagainya, astronomi dan sebagainya, atau ilmu-ilmu yang tentang perbintangan dan sebagainya. Pasti seperti kalau kita membaca surat Al-Asr itu ya, wal asri, demi waktu, misalkan gitu ya, innal insana lafi khusrin, kan gitu. Kenapa sih Allah Ta'ala itu bersumpah dengan waktu? Kemudian ada juga demi bintang, demi demi bulan, demi duha, waktu duha, kemudian demi malam dan sebagainya. Kenapa Allah Ta'ala itu bersumpah dengan sesuatu yang Beliau ciptakan? Nah, itu mengajak pada kita untuk merenungi, untuk melakukan tafakur, menghayati, mengkaji ada fenomena apa di balik itu semua, hingga kita sampai pada maksud dari Tuhan itu. Oh, bintang itu fungsinya untuk menerangi di malam hari, fungsi bulan begini, fungsi matahari seperti ini dan sebagainya, hingga kemudian kita akan mengakui bahwa betul-betul di balik semesta ini ada Tuhan yang menciptakan, ada yang menggerakkan, ada yang membimbing, ada yang memberikan panduan pada kita melalui semesta alam ini gitu. Wassallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak selawat channel, terima kasih. Hanya sekian saja yang bisa saya bacakan, mudah-mudahan bisa ada yang bisa diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.